Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bersua kembali dalam mata pelajaran PPKN. Pertemuan sekarang kita bahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, seorang pembantu dicaci maki oleh majikannya karena melakukan kesalahan. Itu adalah pelanggaran HAM. Baiklah, tujuan pembelajaran saat ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan untuk dapat menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan menyajikan hasil pengamatan tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, simaklah buku paket PPKN kelas 11 dari mulai halaman 16. Kemudian cari contoh-contoh kasus pelanggaran di keluarga, di sekolah, di masyarakat, bangsa, dan negara. Mengapa hal itu masih terjadi sampai saat ini? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut? Bagaimana peran kalian untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Para siswa sekalian, penyebab pelanggaran HAM itu ada dua, yaitu yang pertama faktor internal, di mana sikap egois atau adanya ingin mementingkan diri sendiri, kemudian rendahnya kesadaran menghargai hak orang lain, dan sikap tidak toleran yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan diskriminasi pada orang lain. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Contoh, para pengusaha tidak memperdulikan hak-hak buruhnya. Kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Contohnya, penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus pelanggaran lainnya, karena pelanggar tidak diberi sanksi. Kemudian, penyalahgunaan teknologi. Banyak kasus penipuan bermula dari media sosial. Kemudian, pencemaran lingkungan juga yang berasal dari limbah pabrik itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kemudian, pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, di antaranya terjadinya kerusuhan di Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984, kemudian penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, tragedi Semanggi I, penculikan aktivis, dan lain-lain. Nah, sekarang kerjakan latihan tugas. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama adalah mengapa terjadi kasus atau pelanggaran hak asasi manusia sampai saat ini. Jelaskan faktor-faktor penyebabnya. Kedua, carilah kasus-kasus pelanggaran HAM yang lainnya dari berbagai macam sumber seperti buku, surat kabar, majalah, dan internet.
Kemudian lakukanlah analisis terhadap kasus-kasus tersebut dengan mengisi tabel di bawah ini. Sekian, Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap santun, semoga jadi anak yang soleh solihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.